Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Tresna. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Citra. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya. Baik. Sudah selesai ngajar Bu? Sudah, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Oke. Baik Bu Tresna, pada siang ini kan saya sedang melakukan ingin melakukan supervisi ya Bu gitu. Saya mau melakukan supervisi yang memang saya ingin menanyakan nih beberapa hal sebelum Bu Tresna nanti ingin melakukan supervisi nih gitu, seperti itu. Saya pengen yang saya ingin tahu gitu. Ada nggak sih Bu permasalahan yang muncul pada saat pembelajaran IPS? Sebenarnya kalau pelajaran IPS itu yang sering muncul pasti lebih ke anak-anak bosan ketika belajar IPS gitu. Mungkin karena IPS itu cakupannya banyak ya Bu ya gitu, misalnya seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan juga sosiologi, sehingga membuat anak-anak tuh bosan. Jadi minat sama pelajaran IPS itu mungkin anak-anak jadi kurang. Oke, tapi kalau misalkan seperti itu, apakah berpengaruh pada jam mata pelajaran? Kan kita jam mata IPS itu kan 3 jam ya? 4 jam. Oh, 4 jam Ya. tuh. Apakah memang dari banyaknya alokasi waktu itu, apakah memang membuat suasana pembelajaran memang menjadi membosankan karena terlalu lama, atau memang karena apa ya? Kita kan satu minggu kan biasanya dibagi 2 kali pertemuan ya gitu. Apa memang itu salah satu hal memang menjadi suatu dampak? Sebenarnya IPS juga kita bagi-bagi 2 jam pelajaran ya Bu. Jadi satu minggu kita pertama 2 kali pembelajaran, jadi satu pertemuan kita 2 jam. Tapi tetap ada beberapa siswa yang bahkan misalnya baru 1 jam pelajaran selesai itu anak-anak sudah mulai bosan dengan pelajaran IPS. Karena tadi mungkin ketika apalagi di beberapa materi seperti sejarah, jadi anak-anak mulai bosan. Bu, bosan dulu soalnya mungkin memang materinya terlalu menarik. Berarti kita bisa simpulkan di sini pembelajaran IPS itu memang rendahnya minat ya Bu ya, yang rendahnya minat karena mungkin pembelajarannya kurang menarik seperti itu ya. Lalu bagaimana nih cara Bu Tresna supaya bagaimana sih? Kadang kan kita punya strategi ya Bu gitu. Ketika kayaknya peserta kita kayaknya udah mulai bosan nih, udah mulai jenuh nih gitu. Biasanya kan dari mereka udah tidak fokus ya kan, seperti itu kan. Maksudnya strategi apa nih yang nantinya akan Bu Tresna lakukan untuk supaya menarik minat peserta itu untuk semangat lagi dalam belajar IPS? Oke. Sebenarnya sebelumnya saya selalu menggunakan media visual ya Bu ya, seperti PowerPoint juga sehingga anak tidak terlalu bosan ketika belajar. Nah yang kedua, itu saya selalu menerapkan metode-metode yang bervariasi seperti misalnya NHT atau enggak TGT. Nah ketika di tengah pelajaran, biasanya saya selingi sama speaking Bu. Jadi kalaupun misalnya kebetulan saya selalu mendapatkan jam-jam di akhir nih Bu, apalagi udah di jam akhir, anak-anak sudah mulai udah nggak fokus, pengennya pulang dan lain sebagainya. Nah saya biasanya selingi speaking Bu, biar anak-anak juga kembali semangat, terus minat belajar IPS-nya juga dia kembali lagi. Oke, baik Bu Tresna. Lalu setelah Bu Tresna sudah mempunyai strategi nih ya kan, tentunya kan strategi itu adalah rencana kita ya Bu, harapan kita sebagai pendidik, maunya anak ini seperti itu gitu. Lalu di dalam ketika Bu Tresna ini sudah menerapkan rencana yang disusun tuh, bagaimana cara menerapkannya Bu? Menerapkan rencana yang sudah Bu Tresna susun? Oke. Biasanya saya selalu infokan kepada anak-anak itu sebelum pembelajaran untuk anak-anak minggu depan kita akan mempelajari materi ini dengan metode ini, sehingga anak-anak itu akan lebih prepare Bu di rumah. Oh besok belajar IPS-nya tentang ini nih, gitu. Bu Tresna menerapkan metode ini. Contoh misalnya saya menerapkan metode menggunakan number head together. Terus saya menggunakan media seperti Word Bu. Nah anak-anak saya persiapkan untuk misalnya besok jangan lupa membawa handphone, karena pembelajaran IPS di keesokan hari kita akan menggunakan handphone bermain jadi sambil belajar Bu. Jadi kita belajarnya menggunakan handphone, menggunakan permainan edukasi. Baik. Ini rencana pembelajaran Bu Tresna sudah saya lihat ya. Mudah-mudahan sih sudah cukup menarik ya Bu. Mudah-mudahan bisa menambah
minat dan mungkin bisa menarik kembali ya minat yang tadinya anak-anak yang tadinya bosen, jenuh gitu ya, seperti itu. Lalu setelah rencana itu sudah diterapkan, biasanya kan kita kalau sudah diterapkan kan kita ada yang namanya hasil evaluasi ya Bu gitu. Nah ketika bagaimana nih kita menyamakan antara hasil evaluasi ini menyamakan dengan menyesuaikan dengan strategi pembelajaran tersebut? Biasanya kalau dengan evaluasi saya ini untuk evaluasi pembelajaran kan ya Bu ya untuk anak. Biasanya kalau ke evaluasi saya selalu bertanya kepada siswa Bu gitu feedback gimana sih pembelajaran IPS hari ini gitu, apakah ada yang perlu kita perbaiki bareng-bareng nih gitu. Jadi biar kedepannya itu kita belajar IPS-nya lebih semangat lagi, apa ada yang mau diterapkan juga di pelajaran IPS. Jadi saya mengajak siswa berpartisipasi untuk memberikan saran gimana sih kalian pengen kedepannya untuk belajar gitu, biar kita sama-sama enak nih, gurunya yang ngajar, muridnya juga senang belajar. Oh seperti itu. Baik Bu, terus yang ingin saya tanyakan kembali nih apa persiapan Bu Tresna ketika besok mau sesi supervisi? Tentunya saya menyiapkan rencana pembelajaran ya Bu ya, rencana pembelajaran, media pembelajaran, dan juga mental saya sih gitu ya, mata kita sebagai pendidik, bagaimana caranya kita mendidik para siswa di kelas dengan berbagai macam karakter gitu. Mungkin itu saja ya Bu. Ada Mas Ibu dari beberapa anak nih kan biasanya kan anak-anak itu kan kalau antusias kan Bu Tresna nanti belajarnya kayak ini lagi ya kayak gitu kan ya. Ada nggak sih beberapa anak-anak yang memang ada keluhan positif dan negatif dari ketika pembelajaran IPS itu berlangsung? Kalau untuk keluhan ada ya Bu ya, beberapa anak yang mungkin memang anak-anak yang kurang aktif di kelas gitu, seperti anak-anak yang pasif. Mereka tidak suka misalnya kita membuat kelompok gitu, jadi mereka inginnya Bu tugasnya individu aja, tugasnya nggak mau kelompok gitu. Sedangkan kalau misalnya IPS kita kan lebih banyak diskusi ya Bu ya. Nah mungkin itu ada lagi anak-anak yang lebih senang ketika belajar menggunakan handphone gitu, padahal tidak setiap saat kita belajar menggunakan handphone. Jadi dia itu keluhannya ada yang Bu kita hari ini pakai handphone ya dan lain sebagainya. Jadi itu dia yang tadi saya bilang, persiapan ketika masuk kelas, gimana caranya kita bisa mendidik siswa-siswi belajar menyenangkan tapi juga tidak monoton gitu. Baik Bu Tresna, mungkin ini sebagai langkah awal ya dalam Bu Tresna tuh membuat perubahan ya kan. Ketika dari anak-anak yang tadinya tidak rendah jadi minatnya berkurang ya kan, mudah-mudahan bertambah apa yang Ibu laksanakan pada supervisi, mudah-mudahan menambah nih Bu gitu. Semoga rencana yang sudah Ibu rancang itu dapat berjalan dengan baik ya Bu. Dan mudah-mudahan berkuranglah minat-minat anak-anak itu kan kadang untuk sekarang ini rendah banget ya Bu yang namanya mendengar ya kan. Mendengar apalagi IPS itu kan lebih banyak teorinya ya gitu kan, seperti Bu ya. Jadi anak-anak tuh terkadang itulah bagaimana cara kita membuat strategi supaya si anak ini nih lebih menarik nih ketika mendengar, seperti itu ya Bu ya gitu. Oke, mudah-mudahan di masalah dalam pembelajaran IPS bisa dapat teratasi. Terus menjadi nanti saya berharap pembelajaran IPS ini menjadi pembelajaran yang menarik nantinya. Jadi bukan menjadi pembelajaran yang akan kedepannya siswa tuh akan menjadi takut gitu ya, karena banyak hafalan, banyak apa gitu ya. Baik Bu Tresna, mungkin ini saja yang ingin saya tanyakan dan ingin saya konsultasikan dengan Bu Tresna. Mudah-mudahan nanti di hari apa ya Bu? Di hari itu tanggal berapa sih kemarin kita observasi? Di hari apa sih? Hari Senin ya? Berarti nanti di hari Senin kita sudah terus siap ya untuk saya observasi ya. Supervisi. Baik. Sampai situ aja Tresna. Ini RPP-nya saya kembalikan kembali nanti buat Bu Tresna bawa pada saat nanti supervisi. Ya, saya juga mohon bimbingannya ya Bu untuk kedepannya. Baik Bu Tresna, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya Bu Tresna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tuh kelibet tuh masih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tresna, selamat pagi Pak Heru. Pagi Ibu. Bu Tresna dan Pak Heru, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Citra. Baik ya. Oke, untuk Bu Tresna sendiri, kita akhirnya ketemu lagi ya Bu. Gitu kan? Iya. Setelah pra supervisi, terus kita sudah melakukan observasi. Nah, sekarang kita sudah ada di pasca observasi. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dengan Bu Tresna. Apa sih yang Bu Tresna rasakan setelah melakukan pra observasi dan observasinya? Sebenarnya pada saat itu kan saya sudah membuat rancangan dan lain sebagainya. Alhamdulillah terlaksana dengan baik. Nah, perasaannya sih alhamdulillah bersyukur karena anak-anaknya juga bisa diajak bekerja sama. Oke, terus apa ya? Ada nggak sih kendala yang Bu Tresna lakukan pada saat kemarin mengajar? Ada beberapa kendala Bu. Yang pertama, ada beberapa anak yang masih malu ketika mengutarakan pendapatnya. Itu ternyata ketika saya ulik, ya mereka alasannya adalah takut salah. Gitu. Nah itu. Yang kedua, memang anaknya itu pendiam. Jadi ketika memang untuk ditanya, diarahkan untuk aktif bertanya gitu, ya karena basicnya mungkin anaknya pendiam, jadi ya udah dia milih untuk diam dan tidak bertanya. Gitu. Yang kedua, mungkin ketika proses diskusi yang kurang kondisif. Karena apa? Karena mungkin berbagai macam argumen, mereka beradu argumen, sehingga mungkin saya bisa menjadi penengah untuk mereka ketika untuk menentukan mana nih yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan. Itu aja sih. Oke, baik. Ini kan saya agak menarik ya Bu ya, ketika kita mengajarkan ternyata ada anak yang diem gitu kan. Nah, kita terkadang kita sebagai guru kan kita kadang ini anak harus seperti apa ya gitu ya kan. Nah, yang ingin saya tanyakan cara apa nih Bu supaya anak ini sedikit aja bisa lebih aktif dan akhirnya berani untuk bertanya. Biasanya saya kalau melakukan pembelajaran di kelas itu, saya pasti ada metode diskusinya ya Bu. Karena apa? Karena di sana mau tidak mau setiap anak itu harus mengumpulkan pendapat. Dan setelah diskusi itu kan ada presentasi Bu. Jadi setiap anak itu walaupun misalnya dia malu mengajukan pertanyaan secara pribadi, tapi mau tidak mau secara kelompok dia harus maju dan presentasi dari hasil diskusi yang mereka lakukan. Gitu Bu. Dan juga saya memberikan reward kepada anak-anak yang aktif. Mungkin dengan reward tersebut anak-anak jadi termotivasi untuk bertanya ketika di kelas. Bagus sekali ya Bu, upaya yang Bu Tresna lakukan. Lalu ketika ada nggak sih Bu, setelah Bu Tresna berikan reward nih, biasanya kan anak-anak kan ada kesannya ya kan, ada kesannya mereka mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Nah itu kan suatu ungkapan itu menjadi apa ya Bu, menjadi evaluasi buat kita sebagai kita tim pengajar ya gitu. Nah apa sih Bu yang menurut Ibu Tresna satu aja kesannya ketika mereka mengungkapkan kesan itu?
Kalau dari anak-anak sih selama pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu mereka walaupun IPS itu materinya kadang ada beberapa yang boring ya seperti sejarah gitu. Nah ketika saya menyisipkan beberapa metode tersebut, alhamdulillah anak-anak itu lebih bersemangat ketika belajar. Katanya seru bu, akhirnya nggak ngantuk. Karena selain reward juga saya kadang selingi dengan ice breaking. Jadi anak-anak alhamdulillah kesan dalam pembelajaran IPS sih mereka lebih semangat dalam belajar. Oke. Baik, ini menarik ya Bu. Mudah-mudahan apa yang sudah Bu Tresna upayakan, mudah-mudahan anak-anak menjadi lebih bersemangat lagi ya Bu dalam hal proses belajar mengajar. Mudah-mudahan tidak ada kendala untuk kedepannya lagi gitu. Mudah-mudahan ini kan pelajaran IPS kan lebih banyak sejarah, betul ya Bu ya? Ya, materi teori. Materi ya. Nah ya, lebih banyak materi yang mana terkadang anak-anak itu kan ngantuk, Betul. udah rasa bosan ya kan Betul. gitu. Apalagi banyak teori itu kan banyak hafalan ya Bu. Betul. Jadi mudah-mudahan dengan dengan upaya yang sudah Bu Tresna lakukan, mudah-mudahan menjadi menjadi indikator itu menjadi tercapai lah gitu ya, tercapai untuk si anak ini akhirnya bisa bisa menghasilkan apa yang kita harapkan seperti itu ya Bu. Terus ada lagi nggak sih yang Bu Tresna ingin kembangkan dari upaya ini? Bisa ada nggak langkah lain lagi selain memberikan reward, selain Lebih ke metode dan juga media pembelajaran sih ya Bu, karena ketika kita belajar di kelas tapi media pembelajaran kita itu tidak menarik, apalagi pelajaran yang berbasis teori, itu anak-anak yang tadi sudah Ibu bilang cepat bosan gitu. Makanya saya menggunakan berbagai macam media pembelajaran di kelas yang mana tidak membuat anak bosan gitu. Mungkin media pembelajarannya kadang berbasis internet, juga kadang tidak berbasis internet, saya berikan LKPD dan lain sebagainya. Baik Bu Tresna, berdasarkan yang kita sharing ya Bu, hasil observasi ini saya menarik nih gitu, menarik dari hasil reward karena jarang sekali ini anak-anak peserta didik itu di zaman sekarang ya, ketika kita diberikan reward adalah anak-anak merasa kita hargai gitu, merasa upaya yang mereka lakukan dalam proses belajar ternyata ada TN-nya seperti itu, dan mudah-mudahan itu bisa Bu Tresna kembangkan lagi supaya anak-anak ini lebih aktif, lebih merasa bahwa mata pelajaran IPS yang notabene materi dan hafalan akhirnya tidak ditakutkan lagi ya, dan lebih berani untuk bertanya. Seperti itu sih Bu Tresna. Mungkin dari saya hanya itu saja ya Bu Tresna ya gitu. Harapan saya mudah-mudahan lebih baik gitu. Terus ini kan guru IPS kan bukan hanya Bu Tresna saja ya, mudah-mudahan bisa dikembangkan, bisa didiskusikan dengan guru IPS yang lainnya gitu. Terus selain itu mudah-mudahan juga LKPD-nya lebih menarik lagi, jadi sehingga anak tuh lebih antusias ya, karena yang kita butuhkan hanya itu. Gitu. Itu saja sih Bu Tresna dari saya. Saya mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tresna.